Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Meja Lipat. Mengenal pajak lebih tepat. Bersama kami tim penyuluh KPP LTO 3. Nah, kali ini kawan pajak kita sudah kehadiran narasumber yang sangat udah nggak asing lagi ya mungkin teman-teman kawan pajak kalau biasa ngikutin podcast Meja Lipat itu pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya sosok di sebelah saya ini. Beliau adalah Pak Dadang Basuni, fungsional penyuluh ahli muda KPP LTO 3. Ya. Baik, kawan pajak. Nah, Pak Dadang Basuni. Pak Dadang ya. Iya. Nah, Pak Dadang, mungkin kalau sebelum-sebelumnya nih kita selalu ngobrolin masalah perpajakan yang menyangkut dengan badan atau mungkin dengan instansi-instansi pemerintah. Nah, kali ini kita ada kawan pajak yang request kita coba mengulik sedikit banyak tentang aspek perpajakan profesi. Profesi yang sangat diminati ya, banyak peminatnya nih kalau di universitas. Itu adalah dokter. Nah, Dokter. Nah, kita coba kulik nih, Pak Dadang. Bagaimana aspek perpajakan dan apa aja sih hak kewajiban dokter, mulai dari dokter umum, dokter spesialis dan lain sebagainya. Baik. Oke. Nah, Pak Dadang, dari kalau pajak itu kan kita lihat biasanya dari jenis-jenis sumber-sumber penghasilannya tentu beda cara mendapatkannya, tentu pengenaan perpajakannya akan menyesuaikan seperti itu. Nah, kalau dokter di Indonesia secara umum, sepengetahuan Pak Dadang, penghasilannya biasa sumbernya dari mana saja, Pak? Baik. Oke, terima kasih Mas Calvin dan juga kawan pajak semuanya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua ya. Dalam kesempatan podcast kita kali ini, kita akan coba membahas terkait dengan aspek perpajakan profesi dokter ya gitu Mas Calvin ya. Tuh. Perlu kita ketahui sendiri bahwa seorang dokter itu merupakan wajib pajak orang pribadi. Hanya saja dia memiliki sebuah kompetensi ya, sehingga dia menjalankan profesinya gitu ya sebagai dokter, ataupun dia bisa juga memperoleh penghasilan yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari aspek sumber penghasilan dari dokter itu sendiri, bisa saja dia pertama mungkin dia sebagai pegawai tetap dalam suatu instansi, dalam hal ini bisa saja instansi rumah sakit, atau misalnya dia sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan misalnya gitu. Itu juga bisa. Atau misalnya seorang dokter bisa saja dia menjalankan profesinya sebagai dokter. Dia membuka praktek dokter, atau dia juga berpraktek di rumah sakit. Itu juga kalau misalnya dia memperoleh penghasilan, di situ juga sebagai objek pajak penghasilan. Kemudian selain dia menjalankan profesinya sebagai dokter, bisa saja dia menjalankan usaha independen gitu ya. Entah itu dia seperti misalnya buka catering seperti itu ya. Betul, misalnya catering, atau misalnya dia mungkin memiliki apotek tersendiri sehingga dia menjalankan usaha dari apotek itu sendiri gitu. Kemudian bisa saja dia sebagai narasumber misalnya gitu, diundang sebagai narasumber, entah itu dia sebagai dosen atau misalnya dia sebagai penulis, bisa saja gitu. Jadi berbagai macam sumber penghasilan yang bisa diperoleh oleh seorang dokter, karena dia selain menjalankan profesinya sebagai dokter itu sendiri, dia juga bisa memperoleh penghasilan yang lainnya. Sama saja dengan profesi-profesi yang lainnya lah gitu ya. Entah itu misalnya aktuaris, atau misalnya dia sebagai penilai gitu ya, itu bisa saja terjadi memperoleh penghasilan. Artinya dokter itu variasi sumber penghasilannya tidak melulu hanya dari praktek saja Pak ya. Betul. Tetap terbuka luas, dan dengan nanti skema pengenaan pajaknya yang tentunya kemungkinan berbeda-beda seperti itu ya. Betul. Nah, untuk kewajiban dokter sendiri Pak, berarti kan kalau untuk dokter sendiri tetap berlaku kan atau tidak
Kalau biasa kalau kawan pajak kan biasa ada kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan perhitungan, pembayaran, pelaporan. Kalau dokter seperti apa, Pak? Ya, betul. Terkait dengan kewajiban perpajakan itu pada prinsipnya semua sama, gitu kan, diperlakukan semua sama, memiliki kewajiban mendaftar ya untuk memperoleh NPWP, kemudian juga memiliki kewajiban untuk menghitung karena prinsip perpajakan kita adalah prinsip self assessment, gitu ya. Jadi dia berkewajiban untuk menghitung sendiri. Kemudian ada juga kewajiban dia harus membayar setelah dari perhitungannya, kemudian ketemu berapa jumlah pajak yang terutang, maka dia berkewajiban untuk membayar dan melunasinya. Nah, kemudian yang terakhir nih dia juga memiliki kewajiban pelaporan, gitu ya. Jadi semua penghasilan setelah dihitung, kemudian dibayar, kemudian tahap terakhir adalah pelaporan dalam SPT tahunannya. Oke, Pak. Berarti kewajibannya sama, tadi variasi sudah. Nah, kita coba kulik mulai lebih dalam nih. Tadi kan pertama tentunya dokter memiliki sertifikat yang Bapak bilang ya. Artinya mereka mampu membuka praktek yang tidak sebarang orang bisa lakukan, tentunya dengan kualifikasi tertentu. Untuk dokter praktek, Pak, nah, bagaimana nih cara perhitungan pajaknya seperti itu? Baik. Nah, jadi Atau mungkin ada sebelum kita menghitung secara teknis, dokter praktek sendiri ada berbagai macam skema atau jenisnya mungkin Pak bisa dielaborasi? Jadi pada prinsipnya seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau untuk profesi dokter itu kan bisa ada beberapa kemungkinan ya. Pertama, apakah dokter itu dia sebagai pegawai tetap dalam suatu instansi. Taruhlah misalnya kalau misalnya dia sebagai seorang PNS, berarti dia memperoleh hak memperoleh penghasilan berupa gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Itu mekanisme penghitungannya sama seperti kita PNS nih, memperoleh bukti potong 1721 ya gitu. Kemudian ya sebagaimana mekanisme pemotongan dipotong juga oleh pemberi kerjanya gitu. Nah, kemudian bisa saja dokter itu menjalankan sebagai profesinya seorang dokter. Dia berpraktek di sebuah rumah sakit, kemudian dari hasil pembayaran pasien tersebut, nah ini nanti dilihat bagaimana nih kontrak perjanjian dengan rumah sakitnya gitu, apakah sistemnya profit sharing atau revenue sharing gitu ya. Biasanya dokter akan memperoleh penghasilan dari bagian pembayaran pasien tersebut gitu. Nah, dalam hal ini penghasilan tersebut itu dihitung sebesar 50% dari penghasilan brutonya. Berarti pakai norma Pak ya? Betul, pakai norma. Kalau misalnya dalam perspektif pajak, dia bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan. Gitu. Baik, berarti sebetulnya hampir sama dengan pekerjaan bebas lain ya skemanya. Betul. Ketika praktek dan kemudian kemungkinan besar dokter memiliki kesulitan dalam memilah biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pekerjaan bebasnya tersebut, maka untuk mempermudahnya Direktur Jenderal Pajak menggunakan norma seperti itu. Betul. Oke, baik. Nah, untuk dokter sendiri Pak, kan kalau dulu tuh saya suka dengar ada dokter tetap, kemudian dokter tidak tetap, seperti itu. Nah, bedanya di mana Pak di situ? Apakah perlakuannya sama seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap dalam melakukan perhitungan PPh 21-nya? Untuk memang ya, kalau untuk dokter itu biasa seringkali ada istilah dokter tetap gitu ya, atau misalnya dokter tamu di rumah sakit tersebut gitu ya, atau misalnya dokter praktik itu sendiri gitu. Cuma dalam hal ini tetap kita akan melihat seberapa besar tuh dia memperoleh penghasilan dari rumah sakit di mana atau tempat di mana dia melakukan praktek dokternya gitu ya. Kan tadi sudah disampaikan misalnya dia sebagai dokter tetap nih di dalam suatu rumah sakit gitu kan. Kemudian dilihat lagi nih, dokter tetap itu dokter tetap dalam hal dia tetap berpraktek di situ atau dia berfungsi juga sebagai karyawan dari rumah sakit tersebut gitu ya. Kalau misalnya dia sebagai karyawan tetap menjadi pengurus ya dalam rumah sakit tersebut, ya berarti dia sebagai dokter tetap sekaligus pegawai tetap gitu kan.
Ada pula dokter tetap, tapi yang dimaksud dokter tetap itu adalah dokter yang memang tetap berpraktek di situ gitu. Tapi dia hanya saja dia dalam struktur kepengurusan di lembaga atau institusi kesehatan tersebut dia tidak termasuk. Jadi dalam hal ini dia sebagai seperti halnya karyawan tidak tetap nanti perlakuannya. Nah, atas penghasilan tersebut itu bisa menggunakan norma penghitungan itu yang sebesar 50% gitu. Berarti yang dimaksud dengan dokter tetap tadi bukan berarti dia pegawai tetap seperti itu ya Iya, Pak Dadang ya, namun harus dilihat lagi harus itunya. dibedakan ya antara Iya, pegawai betul. tetap dengan dokter tetap. tetap. Dokter tetap artinya adalah si dokter tadi secara tetap memang melakukan praktek secara Betul. berkala seperti Betul. itu ya di rumah sakit. Oke. Nah, dokter yang melakukan praktek tersebut apakah wajib semuanya melakukan pembukuan Pak atau diperbolehkan melakukan pencatatan kalau untuk menghitung menentukan berapa sih yang diperoleh dalam satu periode seperti itu? Nah, ini masalah pencatatan dan pembukuan sebenarnya kan ini menjadi sebuah pilihan ya kepada wajib pajak nih, gitu ya. Kalau misalnya pencatatan itu, kalau ketentuan sesuai dengan ketentuan kita, ada batas minimal, di mana dia boleh tidak melakukan pembukuan, gitu ya. Kalau untuk pembukuan itu sendiri dia boleh milih, boleh misalnya dia tidak ada batasannya, tidak ada batasan penghasilan, bisa saja dia dari awal praktek dia sudah mau melakukan pembukuan, silakan boleh saja. Tapi kalau misalnya dia memilih untuk melakukan pencatatan, nah di sini ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Misalnya omsetnya harus kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Nah, dalam hal dia belum mencapai 4,8 M, dia boleh melakukan pencatatan. Tapi kalau misalnya Pak, kalau misalnya saya punya penghasilan masih di bawah 4,8 M, tapi melakukan pembukuan, boleh tidak? Boleh, gitu ya. Jadi pembukuan itu tidak wajib, gitu ya. Artinya boleh melakukan pembukuan dengan tidak mengikat syarat batas minimal penghasilan. Tapi kalau untuk pencatatan itu ada ketentuan syarat minimalnya gitu, yang sebesar 4,8 M. Berarti mirip seperti apakah mau daftar sebagai PKP? Ya, mirip Iya, seperti betul. itu ya. Betul, Hampir seperti sama itu ya. pilihan. Kalau kurang dari 4,8 tapi saya ingin tetap jadi PKP, dikukuhkan, berarti tetap bisa. Betul, gitu. Mirip seperti itu Pak. Mirip seperti itu. Baik. Nah, kalau misalkan dokter tadi bisa melakukan pembukuan nih Pak, katakanlah. Berarti dia mampu mengisahkan biaya-biaya yang nantinya dijadikan pengurang pajak penghasilan bruto seperti itu. Nah, biaya apa saja Pak yang boleh dikurangkan dalam kacamata pajak? Ya. Jadi pada intinya kalau misalnya seorang dokter itu memilih untuk melakukan pembukuan atas penghasilan yang diperoleh, itu kan dia harus melakukan pembukuan secara akuntansi yang sudah terstandarisasi gitu. Terkait dengan biaya-biaya apa saja yang bisa dikurangkan dari penghasilan brutonya. Nah, ini prinsip perpajakan itu yang harus kita ingat adalah prinsip 3M. Apa tuh Pak? Nah, ini misalnya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sepanjang dia itu terkait dengan penghasilan yang dia peroleh, maka boleh dikurangkan. Misalnya, contoh, biasanya dokter itu ada asistennya, entah itu petugas registrasi, misalnya gitu ya. Nah, ini dia membayar gaji dari karyawannya itu sebagai biaya yang boleh dikurangkan. Itu termasuk ke dalam kategori 3M. untuk mendapatkan, ya betul, 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Gitu. Tapi kalau misalkan beliin hadiah untuk istrinya dokternya, berarti nggak boleh Pak ya? Nah, itu di luar dari 3M itu Itu tidak bisa dikurangkan dari penghasilan brutonya. itu bukan untuk memelihara penghasilan Pak ya, Betul. tapi untuk memelihara yang lain Pak. Iya, Membahagiakan istri. Seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang tadi dokter praktek. Nah, bagaimana kalau misalkan dokter ternyata pengurus juga nih Pak, pengurus di misalkan dia sebagai dewan direksi atau mungkin masuk ke dalam jajaran pimpinan rumah sakit. Iya. Nah, perpajakannya seperti apa Pak?
Nah ini ya tadi masuk dalam kategori yang pertama tadi sudah diuraikan. Jadi Seperti itu. seorang dokter dia sebagai karyawan tetap. Kalau tadi kan dokter tetap, Sekarang dokter tetap, pegawai sekarang tetap. karyawan tetap Iya. atau pegawai tetap gitu ya. Jadi kan sumber dari penghasilan dokter sebagai karyawan tetap itu kan dibayarkan dari anggaran eh, rumah sakit tersebut, gitu kan. Kalau misalnya dokter praktek itu kan sumber penghasilannya bisa saja bersumber dari uang yang dibayarkan dari pasien. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya boleh-boleh saja seorang dokter menjadi pengurus, entah itu dia menjadi direksi atau misalnya dia menjadi direktur di rumah sakit, misalnya boleh-boleh saja gitu kan. Nah, tapi di sana dia berlaku sebagaimana pegawai tetap pada sebuah perusahaan. Dia nanti memperoleh Nanti bukti dapat potong 1721 gitu ya. Jadi ada penghasilan teraturnya, kemudian ada tunjangan anak istri misalnya gitu, atau misalnya dikurangi dengan biaya jabatan sebagaimana pegawai pada umumnya gitu. Oke, berarti perlakuannya sama ya Pak ya? Betul, sama. Oke, berarti memang harus dipisah Pak berarti ya? Antara Iya. mana penghasilan yang berasal dari profesi pure Iya. sebagai dokter, prakteknya, atas ilmu pengetahuannya, dan mana yang memang sebagai status jabatannya sebagai pegawai. Betul, betul. Gitu ya. Oke, nah em, kalau dokter yang melakukan usaha Pak, nah ini yang ketiga nih, dokter tapi punya usaha, misalkan dokter ahli gizi seperti itu. Ternyata di samping dia memberikan jasa konsultasi mengenai gizi, ternyata beliau punya usaha catering, Iya. nawarin juga nih ke pasiennya. Nah, apakah perlakuannya sama dengan praktek Pak? Ya. Nah, ini kalau misalnya seorang dokter memperoleh penghasilan selain dari dia menjalankan profesinya, praktek dokter, atau misalnya dia sebagai pengurus, itu kan bisa saja dia menjalankan usaha sampingan, nah itu menjalankan usaha bisnis gitu ya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat acuan ketentuan terkait dengan UMKM PP 23 gitu ya, terkait dengan PP 23 apakah WP dikenakan tarif tertentu ya, dalam hal ini sebesar 0,5% yang mulai berlaku setelah 1 Juli 2018. Oh, ini lanjutan dari PP 23 2018 sekarang Iya. jadi PP 55 ya, Iya, 2022 terakhir ya Pak Iya, ya. betul. Oh. Jadi ini juga ada syarat dan ketentuannya nih. Kalau misalnya dia bisa menggunakan tarif 0,5%, itu omsetnya itu tidak melebihi 4,8 miliar juga seperti tadi. Gitu. Berarti sepanjang dokter tadi usaha cateringnya tidak di atas 4,8 miliar, Betul. maka dia dapat memanfaatkan 0,5% Itu tarif fasilitas. 0,5%. Berarti berlaku juga Undang-Undang HPP Pak ya. Betul. Kalau sepanjang omsetnya belum sampai 500 juta, maka belum terutang PP 23 PP 55 tahun Betul. 2022 tadi ya, Iya. 0,5%. Oke, baik. Nah, ini untuk usaha. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan punya penghasilan lain seperti dividen atau royalti, apakah dia harus melakukan perhitungan atau memang sudah biasa kan dipotong, cukup dilaporkan saja seperti itu? Nah, untuk penghasilan lainnya, nah ini kan sebenarnya bisa dilihat ya, apakah dia itu mekanisme dipotong atau misalnya store sendiri, gitu ya. Bisa saja dia memiliki rumah kos-kosan, gitu ya. Biasanya kan rumah kos-kosan dia terutang 4 ayat 2, PPh Pinang 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan. Gitu kan. Mekanismenya kan dia bisa saja store sendiri, gitu ya, atau misalnya dipotong, ya. Tergantung lawan transaksinya ya. Lawan transaksinya sebagai pemotong, gitu ya. Nah, ini juga dengan mengacu kepada prinsip self assessment itu sendiri, bisa dua-duanya itu. Seorang dokter bisa dipotong atau bisa juga dia dengan mekanisme store sendiri. Sepanjang dia itu merupakan objek PPh, maka tetap dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu.
seperti misalnya bunga, itu kan ada PPh-nya ya. Bunga, royalti, kemudian hadiah ya. Apalagi sekarang sudah ada ketentuan terkait dengan natura. Oh, Nah, barangkali kan seorang dokter itu memperoleh natura. Bisa saja naturanya dari rumah sakit atau bisa saja dengan sponsorship misalnya dari Obat, seperti itu ya. misalnya perusahaan Farmasi. farmasi gitu ya. Nah, itu bisa saja sepanjang kita lihat nanti objek atau penghasilan yang diterima oleh dokter itu memenuhi unsur sebagai objek yang dikenakan PPh, maka tetap berlaku mekanisme umum. mekanisme seperti umumnya. Iya, yang final-final, Iya, betul. yang dipotong-dipotong, pot-pot, yang harus di-store sendiri juga di-store. Di setor sendiri. Oke, baik. Wah, berarti sudah lengkap ya. Sudah beberapa klaster nih. Secara garis besar, tadi Pak Dadang sudah mengklasterkan, berarti ada 4 Pak ya. Kalau kita coba review kawan pajak. Ya. Yang pertama, dokter untuk menjalankan profesinya, berarti jasa medis, praktik, kemudian sifatnya sebagai pegawai tetap atau pegawai lainnya seperti direksi, kemudian ada juga dokter yang menjalankan usaha, dan juga dokter yang menerima penghasilan lainnya di luar dari yang 3 tadi. Baik, kawan pajak, menarik ya, ternyata penghasilan dari satu dokter tidak hanya melulu dari praktiknya, tapi juga dari penghasilan lainnya. Nah, baik, mungkin untuk sesi kali ini Pak Dadang kita cukupkan dulu. Cukupkan ya? Ya, kita cukupkan saja dulu. Baik. Kawan pajak, kalau misalkan masih ada yang ingin di-request, ingin tema apa, atau mungkin kawan pajak tertarik untuk mengetahui lebih lanjut aspek perpajakan dokter lebih lanjut secara lebih komprehensif ya, kawan pajak bisa komen dan like subscribe KPP LTO 3 di channel kami. Untuk hari ini mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak Pak Dadang. Sama-sama Mas Kapi. Iya. Semoga sukses ya Mas ya. Ya, sebagai dokter. Baik, terima kasih kawan pajak telah menyaksikan sampai akhir. Kalau kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jangan lupa untuk terus mendukung Indonesia melalui pembayaran pajak secara rutin dan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Kenapa? Karena pajak kuat, Indonesia maju. Baik, sampai ketemu lagi. Bye.